Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pagi hari ini Allah masih beri kita kesempatan, kekuatan dan taufiknya untuk melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bengong, Mas? Kegedean begini volumenya. Di antaranya pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk mendengar sebagian petua dan bimbingan agama melalui bacaan dari buku Syarah Hisnul Muslim. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah kita, syukur kita, dan tentu semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan berguna. Amin. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih mau berupaya memegang teguh agama ini dengan baik sampai kelak hari kiamat tiba. Hari ini hari Jumat di masjid. Lagi. Saya Mas. Cek dulu. Jumat lagi, tanggal pinten? Nggih, sekawan likur nggih. Tanggalipun sekawan likur, Jumat legi sekawan likur Zulqa'dah 1443 Hijriah. Kleresan tanggal sekawan likur Juni kalih likur. Jangan kalih dosa kalih nggih. Saya pernah mendengar kalih dosa setunggal, kalih dosa kalih. Itu keliru jemaah. Ya, kalih likur. Selikur. Alhamdulillah sehat-sehat. Loh, Mas Ahmad kok bedani? Kayak Arab mau menikah ya? Kok bajunya? Oh, loh, mau apa enggak? Oh, Masya Allah, gitu loh Mas. Baru ditanya gitu aja sudah bolak-balik. Mau enggak? Mau enggak? Enggak, loh. Ini karep piye Mas? Sudah minum belum? Sudah minum? Loh, kok nggak mabuk? Wes, pokoknya seneng esuk-esuk ora digawe tiga rapi ini Mas. Ngantuk Mas Doni kuwi. Nah sing ngantuk langganan Mas Doni. Baik ya, kita cek Mas Dedi. Jenengan mau mendika nek Jumat Legi. Biasanya kalau di masjid-masjid ada program apa Mas? Nek hari Jumat itu Jumat berkah loh. Iya kan kita sering dengar Jumat berkah. Ini Jumat Legi. Bismillah. Cocok Mas. Kalau sebenarnya program Jumat Legi itu nggak harus hari Jumat. Jumat Legi tidak harus hari Jumat. Bisa nggak? Nah, Senin Legi, Selasa Legi, ya, Rebo Legi. Iya, legi terus Mas. Apalagi tambah T. Legi. Mas Doni itu yang cepet kalau kayak gitu. Terakhir yuk kita baca hadis ke berapa? Terakhir hadis ke 130. Oh, sudah 43. Oh, udah ini berarti 43. Oh, sekarang 144, bab ke 46 ya. Oh, ini saya naruhnya penyekat ini belum dipindah kemarin. Ke 46.
doa mengusir setan sudah, doa minta dilunasi hutang sudah, doa mengusir kesedihan sudah. Masya Allah. Seorang mukmin, seorang muslim, kalau betul-betul mengamalkan seperti ini kan hidupnya jadi bahagia. Sedih hilang, setan lungo, ya, utang lunas. Ngapa meneh mas? Kari siji lho. Urung di bojo. Tapi alhamdulillah mas, timbang di bojo utangnya akeh. Gitu, sedih terus. Ya diganggu setan. Mendingan ra di bojo sampean mas. Tapi kan ra di utang. Gitu, ora digoda setan. Bahagia. Pilih ndi mas saiki? Nek kula yang di bojo akeh, gitu. Bahagia, ranti utang, ya seneng mas, seneng terus, ora digoda setan. Digoda bojone wae, apa-apa. Begitu nggih. Mari kita lanjut 46. Yaitu ad-du'a'u hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghalaba ala amrihi. Doa yang dibaca ketika dia mengalami satu hal yang tidak ia sukai, atau dia apa namanya di sini dalam disebutkan ghalaba ala amri atau ghuliba ala amri, atau dia ya tidak sesuai dengan yang ia inginkan, dikalahkan di sini ya, kalah dalam suatu urusan, artinya tidak sesuai dengan istilahnya ekspektasi ya. Tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Maka doa kita yang kita baca adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua ini adalah takdir dari Allah, ketetapan, ketentuan dari Allah, wa ma syaa fa'ala, dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita sih pengen, kita menghendaki, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak terjadi. Sebaliknya kita andaikan tidak berkeinginan, tidak berkehendak, kalau Allah menghendaki terjadi. Dan contoh ini Mas Ahmad sudah berkeinginan lama sebenarnya ya. Ndak kok guyu sih. Urung-urung wis-wis lho. Urung disampaikno wis guyu ya. Ya, tetapi ketika Allah belum berkehendak ya sudah belum. Tapi yakinlah ketika Allah berkehendak pasti ya. Jadi hal ini, hal buruk yakni ma la yardah. Kalau di sini kan terjemahannya mengalami hal buruk. Sebenarnya bukan atau tidak harus yang buruk ya. Pokoknya sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tidak harus buruk. Contoh, Mas Ali sejak dulu cita-citanya punya istri 4. Nanti saiki sudah dapat 1. Berarti kan sudah dapat. Kan tidak buruk gitu. Iya kan? Tapi dia senangnya kalau 4. Senang bangetnya, ridhonya. Ya 1 sudah alhamdulillah. Tapi tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Misalnya hari ini atau bulan ini kita untungnya pengennya 1 lah. Dapat 6. Pilih mana mas? Pilih saja apa 6? Nanti dulu 1 triliun kalau 6 juta. Ya belum tentu lah. 6 sama 1 gedean mana? Banyakan mana? Belum tentu. 1 triliun dengan 6 juta atau 6 miliar ya. Artinya ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kita ada sesuatu di dalam benak kita, maka ya sudahlah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kan seperti itu. Jadi tidak ada istilah keluh kesah. Tidak ada istilah tidak bersyukur. Sebenarnya begitu. Karena apa? Ini bagian dari keimanan kepada takdir. Lambu arep piye wae nek Allah orang ngersakake ya ora bakal kedaden. Jadi semua ini kan kita sudah yakin. Apapun yang terjadi, yang sudah, sedang dan akan terjadi sudah ditulis, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi itu ya wis. Jangan disesali, jangan digetuni.
apa meneh njur berkeluh kesah ngresulo. Meskipun namanya manusia ketika tidak mendapatkan sesuatu sebagaimana yang diinginkan, ada sesuatu dalam benaknya. Ya sedikit sedih, sedikit ini, tapi langsung ingat qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua takdir kehendak dari Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Supaya apa? Supaya kita tidak menyimpang, tidak keluar dari track. Ketika ini dibiarkan, perasaan sedih, kecewa, kok ngene ta, wis berusaha wis ngene, kok hasilnya ngene. Loh, tidak bisa jemaah. Ingat, kembalikan bahwa kita ini bukan penentu. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kita hanya berusaha. Allah yang menentukan, sehingga apapun ketetapan dan ketentuan dari Allah itu yang harus kita terima. Persoalannya adalah bisa nggak kita menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Kalau menerima sesuatu dengan atau seperti yang kita inginkan, ya jelas. Aku pengen papat untuk papat, aku pengen 1 triliun untuk 1 triliun, keporo luweh misalnya gitu kan. Otomatis akan senang. Tapi aku pengen 1 triliun ternyata cuma dapat 1 juta. Alhamdulillah, disyukuri karena Allah tetapkan seperti itu. Dan sesuatu yang barangkali kita anggap tidak pas, tidak baik, tidak sesuai, belum tentu itu ternyata tidak baik buat kita. Kita pengen misalnya punya mobil yang harganya mahal, tapi Allah menghendaki Anda punya mobil yang harganya biasa-biasa saja. Mungkin ada sedikit ya sesuatu dalam benak, kok Allah menghendaki langsung, oh iya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ternyata kalau punya mobil mahal itu juga operasionalnya gede, pajaknya gede, perawatannya gede, bahan bakarnya nggak bisa yang biasa-biasa, mesti yang mahal. Belum tentu penghasilan kita cukup misalnya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi dengan mobil yang pas-pasan, oh di balik itulah Allah menghendaki kebaikan buat kita. Bisa jadi yang kita anggap baik tidak baik menurut Allah, yang kita anggap buruk ternyata baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jadi ini memang mudah kita hafal, dan saya yakin sudah hafal. Saya yakin semua kita sudah hafal. Yang belum hafal sekali dengar langsung hafal. Apa mas? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Wis takdir Gusti Allah, takdir dari Allah. Apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah kersake, mesti kedaden. Itu mudah kita ucapkan. Yakin kita hafal mudah. Mengucapkannya pun mudah. Lisan kita maksud saya. Tapi apakah hati kita bisa menerima ucapan ini dengan baik dan benar? Belum tentu. Begini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu wah sedih, lalu apa? Begitu kan, dan kalau ada sesuatu ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Diam aja. Oh iya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi hatine isih ora trimo. Ini persoalan jemaah. Sehingga kembali lagi-lagi ke dalam urusan hati. Pada urusan hati, memaksa hati supaya bisa menerima apa yang kita ucapkan, menerima kenyataan. Hati itu bisa menerima kenyataan yo angel tenan. Aku wis ngincer suwe. Aku ujug-ujug teko diwene kae lho, kanca dhewe lho. Kanca dhewe wis tak kandhane bola-bali, aku udah siap, Pak Tejo udah siap begini. Allah. Kok yo kae lho yo wis. Wis maca wis. Istirja wis. Ning kok wae apa tenan. Misalnya gitu. Jadi urusan hati jamaah. Jadi ini kembali apa? Lagi-lagi urusan tauhid, urusan ikhlas itu tidak mudah jamaah. Makanya sering-sering kita ingatkan diri kita ini, ingatkan. Kalau saya ngomong, saya ingatkan hati saya, ingatkan jiwa saya, diri saya, karena memang betapa sulitnya ketika kita itu mengurus hati yang memang karakter aslinya Allah disebut membuat kolbun ini, karena memang dia labil, harus selalu dikendalikan. Dan kita pun tidak bisa kecuali mendapat taufik dan pertolongan dari Allah. Maka doa kita, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Karena tidak mudah jemaah. Ini pun demikian ya, kalau kita bicara zikir-zikir, doa-doa tadi,
Jangan sekedar diucapkan oleh lisan, tapi bagaimana kita pahami, kita hayati, kita resapi, dan kita terima dengan hati. As-sahabi fi hadzal hadis huwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabi al-hadis huwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini lengkapnya adalah, sering juga kita dengar ini hadis yang luar biasa ini sebagai bentuk motivasi bagi kita semuanya sebagai seorang mukmin ya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berislam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Orang mukmin yang kuat, tentu dalam benak kita mendengar mukmin yang kuat, kuat ini maksudnya kuat apanya? Kuat imannya. Meskipun nanti juga ada kuat-kuat yang lain, tapi ketika kita bilang al-mu'minul qawi, karena kata qawi ini sifat dari mukmin, maka dalam benak kita yang terbersit adalah orang mukmin yang imannya kuat, kan gitu ya. Karena iman itu juga bisa kuat, bisa lemah, bisa naik, bisa turun, begitu ya. Tentu orang yang imannya tinggi, yang naik, yang kuat, itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'mini ad-dha'if, daripada orang beriman yang lemah keimanannya. Meskipun begitu, wa fi kullin khairun, pada setiap orang beriman itu pasti ada kebaikan. Hanya ketika keimanannya lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat, tentu kebaikannya lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat. Meskipun itu lemah imannya, kecil, sedikit, rendah imannya, tapi ingat dia orang beriman. Orang beriman itu mesti baik. Meskipun kebaikannya juga tidak sebanyak kalau yang imannya besar, banyak, dan tinggi. Ini luar biasa jamaah. Kalimat ini Masya Allah luar biasa. Di satu sisi kita diperintah supaya berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba menggapai kebaikan. Supaya apa? Supaya menjadi mukmin yang kuat imannya. Karena al-iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun, bisa kuat, bisa lemah. Yazidu bit-ta'ah, bertambah kuat, bertambah tinggi, bertambah banyak, bertambah besar dengan amal-amal kebajikan, ketaatan, ibadah. Oleh karenanya supaya kita kuat, tinggi, besar, kokoh imannya ya fastabiqul khairat tadi. Namun begitu, di sisi lain kita diperintah supaya berlomba. Namun begitu jamaah, jangan, ingat ya, jangan meremehkan orang lain. Jangan sombong kalau kalian menjadi hebat. Dan jangan remehkan orang beriman, sekecil apapun keimanannya itu. Mengapa? Karena wa fi kullin khair, masing-masing memiliki kebaikan. Anda punya keimanan kuat, punya kebaikan yang banyak. Ini yang punya iman lemah tetap punya kebaikan, karena keimanan itu sendiri sudah menjadi kebaikan, dan kebaikan terbaik adalah iman. Sekecil apapun keimanan itu adalah kebaikan paling baik. Anda berbuat sosial, berinfak, bersedekah, orangnya ramah, orang yang baik, orang yang begitu, tapi nggak beriman, nggak ada guna jemaah. Oleh karena itulah, sesuai dengan keyakinan yang benar, keyakinan Islam, aqidah as-sahihah, al-aqidah as-sahihah, aqidah ahli sunnati wal jamaah, aqidah as-salafis salih, bahwa kelak ada orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Siapa itu? Orang yang memiliki keimanan meski seberat zarrah. Ibaratnya orang beriman tapi keimanannya paling rendah, paling kecil, paling lemah, ya, itu pun akan keluar dari neraka karena dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Orang beriman sekecil apapun keimanannya itu, jika imannya benar, itulah kebaikan.
Meskipun barangkali dia akan disiksa dahulu, dihabiskan masa siksaannya karena banyak dosa mungkin belum diampuni oleh Allah, dibersihkan dengan siksaan, tapi pada akhirnya dia pun akan dikeluarkan. Dan ketika keluar dari neraka, orang terakhir yang keluar dari neraka, orang yang terakhir masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, lihat, oh surah penuh. Ya. Kemudian, apakah engkau tidak ridho jika engkau mendapatkan 10 kerajaan dunia? 10 kali kerajaan dunia. Orang yang paling lemah imannya besok masuk surga terakhir mendapatkan 10 kali dunia. Ini wong sing paling ngesor dewe, paling rendah keimanan. Sehingga jamaah, di dalam prinsip agama kita ini, keimanan adalah nikmat tertinggi, sekecil apapun keimanan itu. Nah, hadis ini juga memberi kita motivasi ya, supaya kita menjadi mukmin yang kuat. Namun begitu, jika kita mendapati diri kita mungkin belum sehebat yang kita inginkan sebagai seorang mukmin, jangan putus asa, jangan minder, jangan khawatir, karena keimanan itu adalah kebaikan. Begitu pula ketika kita misalnya bisa melakukan amal ibadah yang meningkatkan iman kita, jangan pernah merendahkan, melihat sebelah mata sesama muslim yang barangkali menurut kita amalannya sedikit, imannya lemah. Jangan. Karena semua orang beriman itu baik. Semua orang beriman itu punya kebaikan, meski bertingkat-tingkat. Karena iman itu sekian cabang. Paling tinggi qaulu la ilaha illallah, 60 sekian atau 70 sekian cabang. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini salah satu bentuk keimanan. Sehingga jangan pernah pula menyepelekan amal kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Termasuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Karena itu bagian dari keimanan. Dan bisa jadi dengan sebab amal ibadah kita yang mungkin disepelekan orang lain, bahkan kita sendiri mungkin menganggap remeh itu. Bisa jadi dengan sebab itu Allah masukkan kita ke dalam surga dengan rahmat dan izinnya. Karena ke surga itu punya sebab. Dan sebab yang pertama ya iman. Kan begitu jemaah. Oleh karenanya ini penting kalimat di pertama. Ihris ala ma yanfa'uka. Nah ini dia. Rakuslah, tamaklah, sungguh-sungguhlah untuk menggapai apapun yang bermanfaat bagimu. Ingat, kita diperintah supaya mencari hal-hal yang bermanfaat. Apapun yang bermanfaat, yang penting bermanfaat. Terserah. Urusan dunia silahkan. Urusan akhirat apalagi, kan begitu. Urusan dunia saja yang bermanfaat boleh, bahkan diperintah. Ihris ala ma yanfa'uka. Apapun yang bermanfaat bagi Anda. Ingat, tapi bermanfaat. Tentu manfaat ini manfaat menurut sudut pandang agama. Jangan manfaat menurut sudut pandang masing-masing. Karena yang menyuruh ini siapa? Nabi SAW. Nabi menyampaikan sesuatu dalam koridor agama. Jadi kalau menurut masing-masing ya kabeh manfaat, migunani. Orang manfaat bagi dia, menurut dia. Kan gitu. Orang minum manfaat menurut dia. Orang berbuat maksiat tertentu ini dan itu manfaat menurut dia. Mencuri, wah ini orang nyolong, orang mangan. Manfaat tidak bagi dia, sepintas manfaat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Manfaat menurut kacamata agama. Cari duit, manfaat. Bahkan semua orang dengan cara masing-masing bermanfaat mencari duit itu bagi masing-masing, sepintas. Tapi yang manfaat, mencari duit yang manfaat bagi orang yang beriman menurut kacamata agamanya tadi, ihris ala ma yanfa'uka. Cari duitnya gimana? Pekerjaannya halal, caranya halal, kan gitu. Yang bisnisnya halal, jual belinya, pekerjaannya, zatnya halal, lalu caranya juga halal. Kemudian
pembelanjaannya juga halal. Jadi seorang mukmin itu dituntut 3 hal berkait dengan kemanfaatan dalam urusan harta. Ya. Karena ditanya besok, wa an malihi min aina iktasabah. Kan gitu. Pertanyaan pertama. Dari mana ia peroleh? Nah, dari mana ini kan ada 2 hal. Zatnya mesti halal, caranya halal. Kalau zatnya haram, meskipun caranya syar'i, bisnis babi yang syar'i. Wah, pelatihan bisnis babi yang syar'i, penyembelihan babi yang syar'i. Meskipun penyembelihannya syar'i, ini babi ini nggak bisa. Jadi zatnya wis haram, nggak bisa. Misalnya bikin rendang babi paling enak sedunia, nggak bisa cuma. Atau zatnya betul, caranya salah. Ayam, ya, tapi caranya nggak disembelih misalnya. Enak top ini, rahasia nenek moyang, gitu ya. Ternyata dikeprok, ya, dikeprok sih mati. Akhirnya apa? Di dalamnya masih ada darah. Loh, jujur ini. Nek saya Pak Tejo mungkin nih zaman biyen nih orang-orang seumur saya ini pernah makan darah saren. Saren tahu tuh? Tahu. Istilahnya didih. Oh nek teman, oh dedeh ini. Ustazah tuh dedeh. Sampeyan didih. Nek teman saya namanya didih atau saren. Ya. Ya enak zaman biyen tahu. Ternyata enak. Gimana itu rasanya? Oh nggak ngerti, barang orang ngerti orang tuh, orang ngerti belum tahu ilmunya, belum. Zaman dulu masih kecil pernah, yang jelas saya pernah merasakan itu. Siapa sih ngomong kerep? Oh ya Allah, ya mas tobatnya sing ngakeh noen. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa, jadi orang ngerti. Allah tidak memberikan sanksi sesuatu yang tidak tahu. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah jadi ngerti. Oh, darah yang mengalir itu haram. Yang mengalir loh ya. Kalau nggak mengalir enggak. Kalau kita sembelih ayam itu kan nenggon tendon-tendon itu kadang-kadang masih ada kan pembuluh darah itu masih, itu halal karena kita sudah sembelih, sudah syar'i, udah menyembur keluar, masih ada sisa-sisa. Tidak ada masalah. Jadi zatnya harus betul, caranya betul. Oke, aku bisnis donat. Oke, halal semuanya, bahannya tak pilih, semuanya halal, bumbunya semuanya, resepnya halal, caranya halal syar'i. Tapi begitu dapat duit, gue jajan, boleh nggak? Jajan apa bisa jajan gitu? Wow, gampang jawab toh mas. Ini pertanyaan ini menjebak. Kayak orang ngerti wae. Supaya genre ngantuk no lho. Nek orang ini ngantuk Orang ono jajan rokok Jajan rokok njur piye? Tuku. Jajan ini istilah jajan ini ya sesuatu gitu ya. Jadi kalau jajan ya jajan, yuk jajan, yuk beli apa? Mie ayam kayak apa? Itu jajan yang barang matang. Terus gue, sedih guyul. Ono jajan liyo, barang mentah. Ya kalau yang barang matang sing ini oleh, barang mentah ini secara oleh. Oh halal ini, zatnya halal, caraku syar'i, tapi pembelanjaannya, ya. Kemudian untuk apa Anda nafkahkan, kan itu ya. Jadi untuk apa digunakan? Meskipun halal zatnya, halal ininya, tapi digunakan untuk yang haram, maka tidak boleh. Maka jamaah ini penting ya, jamaah ini penting. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kemudian wasta'in billah. Ini sedikit kita tambahkan supaya wasta'in billah, ingat ya, sehebat apapun Anda, pointer, kuat, kemudian sugih, ini semua, apa gampang. Jangan pernah mengandalkan diri Anda. Di depan surah kita, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kan selalu begitu. Ya Allah, jangan sampai engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Jangan sampai. Apalagi kita lemah kabehane wis. Kok sombong? Makanya orang sombong paling jelek itu orang miskin yang sombong.
miskin duwike, awake yo kuru, ya, miskin irunge pesek. Ya apa meneh? Wis orang miskin ilmu tapi sombong. Woi, nek wong sugih, wong ganteng, wong kuat, wong macem-macem, sombong isi mending. Meskipun sombong itu salah, dosa besar. Nah, wasta'in billah, jangan pernah merasa hebat. Meskipun Anda memiliki modal yang banyak, modal yang kuat, ya, kemampuan ini dan itu, tapi jangan pernah sombong. Ingat, sehebat apapun manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Maka wasta'in billah. Tauhid selalu kita diperintah supaya bertauhid. Intinya dikon zikrullah terus. Zikir kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah terus dalam seluruh urusan kita. Apalagi kita sedang terpuruk, apalagi sedang kita lemah. Kita sedang di atas saja supaya selalu isti'anah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Semangat juang, semangat tinggi, usaha tenanan, dongane apa meneh. Kemudian wala ta'jiz atau wala ta'jas. Jangan berhenti. Apalagi belok menyimpang kanan kiri. Apalagi balik kanan mundur, enggak. Jangan pernah merasa lemah. Meskipun kita ini lemah. Sadari diri kita lemah, tapi kita bisa insyaallah dengan taufik dan pertolongan dari Allah. Karena apa? Karena kita menggantungkan diri kepada Allah. Kalau kita menggantungkan diri kepada diri sendiri, rabakal, tangeh lamun. Sehebat apapun Anda akan jatuh ketika Anda mengandalkan diri Anda sendiri. Tapi selemah apapun kita, seterpuruk apapun diri kita, kalau kita mengandalkan yakin 100% kepada Allah, tawakalnya yakin kepada Allah, bisa. Mengapa? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat. Begitu jamaah. Lagi-lagi ini diajari supaya bertauhid. Ketika seseorang sudah bercita-cita aku jadi wong Islam sing kuat top, oke, cita-citanya al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min adh-dhaif. Cita-citaku menjadi seorang mukmin yang kuat. Yang kedua, ya, ihris ala ma yanfa'uka. Aku harus bekerja keras, mencari yang bermanfaat. Ilmu agama, dunia, semua yang paling bermanfaat sesuai dengan agama. Wasta'in billah. Dongane, zikiri, ibadah, masyaallah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Uswabari luar biasa, salate wapi tenan. Wala ta'jiz atau wala ta'jas. Jangan lemah, jangan mundur, jangan loyo, jangan lesu, jangan minder, ya, tetap jalan. Tapi Allah takdirkan lain. Tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan. Biyen kuliah mono aku selawe tahun aku wis ngene sarjana gini-gini cekel gawe macam-macam gaji wis ngene tak sisihke nggo wong tua macam-macam ditabung nggo iki nggo iku persiapan nikah. Selawe tahun nikah. Untuk gadis perawan ting-ting solihah wayu jos pokoke cocok. 5 tahun anake 5. 6 tahun bojone 4. Perong tahun, setahun setengah siji. Misalnya gitu. Kok darulah nganti umur 35 tahun siji wae ra entuk. Aja guyu Mas. Ya. 30 zon. 35 seret. Apa yang kita bicarakan? Wa in asabaka syai'un fala taqul law in anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini dia. Ini Masya Allah, ini pelajaran amat sangat penting berkaitan dengan keimanan. Salah satunya keimanan kepada takdir. Kita sudah dikasih penjelasan di atas. Mukmin sing kuat luwih apik, luwih ditresnani dening Allah tinimbang wong mukmin sing lemah. Ya, sing loyo. Tenanan ya, tenanan ning kerja, tenanan ning golek ilmu, tenanan ning mbut gawe. Pokoknya macam-macam. Dadi wong sing semangat, sregep golek kabecikan. Ojo lali ya, donga, ojo lali zikir, ojo lali ibadahmu. Masya Allah. Ojo pisan-pisan loyo, mundur, nglokro, lesu lemah. Semua dilakoni. Nasihat orang tua, iya. Nasihat guru, oke. Nasihat motivator, siap. Nasihat ustadznya, oke. Kiainya, semuanya dikerjakan. Ternyata tidak seperti yang diinginkan.
Ku nek ngene insyaallah ngene dan seterusnya. Maka wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kana kadza wa kadza. Law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Biyen mono coba aku ra ngeloni omongane wae. Gara-gara omonganmu aku dadi ngene, ndak boleh. Ya. Coba aku mbiyen ngene, dadi ngono. Aku mbiyen melu kowe ngono dadi ngene iki. Enggak boleh ya. Karena begitulah. Seringkali kita melakukan seperti itu. Dalam teknis keseharian mungkin ya, masing-masing bidang, masing-masing divisi. Ya, oh besok ini bulan depan sekian-sekian, ini pekerjaan ini, orderan ini harus begini, target begini, begitu dan seterusnya. Qadarullah bisanya begini begitu, tidak sesuai. Wah, enggak usah marah-marah. Coba nanya ini, wah yelan. Enggak perlu jamaah. Kita ini sama-sama sudah mukmin. Cek boleh. Ya, kita evaluasi iya. Karena ada sunatullah, ada sebab. Tapi kalau semuanya ini sudah beres, semuanya sudah sesuai dengan apa? Perencanaan. Semuanya sudah oke, semua oke semua. Tapi kalau hasilnya tidak seperti. Nah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini penting ya, berkaitan dengan pekerjaan, dengan manajemen, termasuk manajemen keluarga. Anaknya, punya anak, ini kemarin sudah pada rapotan ya. Kowe wong tuane nesu-nesu gara-gara bijine kurang 0, lho. Ngopo ora juara siji? Anake yo, lho Bu, juara loro kan luwih akeh. Lah iya, Mas. Sampai entuk siji entuk loro, pilih ndi, Mas? Bingung lah jawab pokoknya. Lah iya. Lah ngono mbiyen wong tuamu. Lah mbiyen Ibu juara piro? Mbiyen ora ana juara le, ana ranking, le ranking piro? Mburi dhewe. Ya Allah. Kadang orang tua kita ini mungkin memaksa anak begini begitu. Ingat ya jamaah, jangan paksa anak kita. Itu penting nih dalam pembelajaran. Contoh ini termasuk juga memaksa di luar kemampuan. Tidak bisa. Ya udah anak biarkan kemampuan si anak kita nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begitu. Beda-beda. Yang penting diarahkan. Hasil bisa beda-beda. Ini mungkin hafalannya kuat, ini eksaknya kuat, ini mungkin masalah-masalah yang sosial kuat, beda-beda. Tidak bisa semuanya. Wah, hafalannya kudu paling top. Per matematika kudu paling top. Wah, agama kudu top. Sing sosial kudu top. Oh ya, bet ini. Berat seperti itu. Makanya ya penting ya, ketika sesuatu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apa yang kita baca? Qadarullah wa masya'a fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena nanti coba ini, coba andaikan begitu, begini begitu. Coba yang bian ngene, orang ngono dan seterusnya. Intinya mau gersulo, keluh kesah. Pertama, dia tidak beriman kepada takdir. Lupa bahwa semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, bukankah hidup ini ujian? Ya kalau semua orang berusaha diberikan sebagaimananya, ini ujiannya di sisi mana? Mana ujian kesabaran kita? Mana ujian tentang keimanan kepada takdir? Tapi yakinlah, di balik itu semuanya Allah justru akan memberikan yang terbaik buat kita. Karena bisa jadi yang kita inginkan itu tidak ya baik menurut Allah. Karena Allah Maha tahu. Tidak baik menurut Allah buat kita, maksudnya begitu. Bisa jadi itu baik buat orang lain, tapi belum tentu baik buat kita. Maka bersyukurlah Mas Jadi, kalaupun sampai hari ini dapat 1. Ya kan? Karena seandainya Anda memaksa harus dapat 4, ya orang mesti kuat. Gini apa enggak? Gini apa enggak? Alhamdulillah. Disyukuri mawon setunggal. Ya. Termasuk yang belum. Loh ya. Belum tentu kalau sekarang dapat. Saiki entuk orang mesti siap kok. Nah iya saiki ya. Apa meneh wis? Wis tak kei saiki wis. Wah langsung anaknya akeh. Wah urung mesti siap. Padahal cita-citanya punya banyak anak. Coba nanti kei langsung anaknya akeh. Urung mesti siap kok. Mulane ya wis sabar sih Mas. Sing anak-anaknya akeh wis serahno Pak Tejo wis. Mas Haris. Lu alhamdulillah masyaallah. Amin. Iya, soal bener ngantuk. Kalau nak aneh agak rahasia Mas.
Sing izin wae. Nah, nek lagi berdua lagi, ayo bareng-bareng lho entah nak ngono siap. Nek ujug-ujug orang akeh lho yo. Ya Allah. Kene wis cilik ngono. Ya sing gede-gede kaya Mas Haris insyaallah. Begitu ya. Ini penting ya mengapa jamaah karena ini Masya Allah nih. Hadis ini luar biasa. Menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang punya motivasi kuat. Tidak ada istilah orang mukmin ngelokro. Apa istilahnya? Tidak punya semangat, tidak boleh. Jangan pernah melihat kemampuan Anda. Tapi ingatlah kekuasaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya istilah kita, jadilah seorang mukmin yang punya cita-cita setinggi langit. Bahasa istilah saja. Harus begitu. Mengapa? Karena kita tidak mengandalkan diri kita. Kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Selemah apapun kita. Sehebat apapun kita sebaliknya begitu. Jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa hebat. Karena yang hebat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalaupun kita sudah berusaha, semua kita lakoni sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat, teladan begini begitu. Tapi kok hasilnya beda? Ingat, semua yang menentukan Allah. Ini pertama kali. Pertama kali yang kita ingat, ya ini takdir dari Allah. Terima dengan sabar. Ini bagian dari akhlak. Salah satu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yaitu apa? Menerima takdir yang tidak menyenangkan. Kalau takdir yang menyenangkan mesti senang terus. Ini tidak menyenangkan. Diterima karena ini akhlak kepada Allah. Yang kedua, ketika ada sesuatu, jadilah kita tahu diri. Kalau secara zahir kita sudah mengikuti tuntunan syariat, aturan yang benar, mengapa kok begini? Bisa jadi memang ujian dari Allah. Bisa jadi ada sesuatu yang konslet. Mungkin niat kita yang tidak betul. Tadi kembali urusan apa? Hati. Secara zahir sudah betul semuanya. Sesuai dengan tuntunan. Bisa jadi hati kita ada unsur-unsur yang tidak betul. Nah Allah barangkali menegur karena ketidakikhlasan hati kita. Atau ada yang gak betul dalam hati kita. Bisa jadi Allah menegur kita dengan cara itu. Berikutnya, hendaknya kita tidak membuka pintu syaitan tadi. Jangan gresulo, jangan berkeluh kesah. Ingat, kita diperintah supaya beriman kepada takdir tadi. Dan ini tidak mudah jemaah. Otomatis loh ya, otomatis. Makanya kita butuh berlatih ketika menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena apa? Kalau kita gresulo, coba kalau seandainya begini, tidak akan terjadi begitu. Gak bisa seandainya, Allah sudah tetapkan kok. Tidak mungkin keliru, tidak mungkin meleset. Semua ini sudah takdir dari Allah. Kalaupun begitu, itu juga takdir dari Allah. Kalau begini, takdir dari Allah. Jadi kita nggak akan pernah keluar dari takdir Allah. Coba orang udah tinggi loh, ini maksudnya bukan takdir Allah, takdir. Ya, jadi semuanya begitu. Karena nanti kalau kita suka berandai-andai, masuklah syaitan. Fa inna law taftahu amala asy-syaitan. Nah, kalau kita sudah berandai-andai, kita keluh kesah, kita nggak terima ketetapan dari Allah begini begitu, kacau, galau, sudah. Kalau sudah begitu gundah, ya, goyah hati kita, nggak berzikir kepada Allah, pintu semakin terbuka, setan melebu beleng, wis, tanpa terkendali, tidak ada yang mendeteksi. Serakanggu itu mas, cek suhu orang, cek apa nih? Saturasi seron, wapeh melebu, wis nggo covid nggo melebu kabeh, sudah. Di dalam itu setan akan berbuat seleluasa mungkin. Ya wis nek seperti ini. Sehingga na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyak orang yang kemudian mengakhiri hidupnya. Berita terakhir, sepintas saya belum baca berita, cuma judul. Ada orang terjun. Wah. Terjun payung, apa mas? Terjun gue payung, ini terjun sungai itu, bunuh diri kan? Waliyatubillah. Ya, sungai apa mas? Jadi sekeluarga itu. Saya cuma baca judul. Makanya saya cuma baca judul tapi nggak baca berita kan? Kalau buka di internet itu kan mesti judul-judul muncul kan? Berita ini, berita itu. Oh ini menceburkan diri ke sungai.
Masya Allah. Nggak ada jemaah seperti itu. Serendah apapun kondisi keadaan kita, berhusnudzanlah kepada Allah, jangan suudzon. Ini mengapa? Karena setan sudah memenuhi. Tapi ya saiki pikirannya wis ora iso. Ibaratnya wis nek umpama komputer wis dipateni ngono lho. Jane iki isih urip ning di off-kan karo setan. Tapi ya enggak berguna. Karena setan sudah masuk. Virusnya di komputer sudah banyak itu. Kita buka ini metu virusnya nang kono. Buka itu metu. Sudah. Enggak berfungsi. Maka jangan sampai kita membuka pintu hati untuk si syaitan. Ini penting jamaah, berkaitan dengan masalah keimanan kepada takdir. Ingat, orang yang tidak beriman kepada takdir, ya tidak beriman statusnya. Kalau tidak beriman, ya wis, rana wong orang beriman bisa mlebu swarga. Maka perkara seperti ini penting. Mengapa Islam? Semua sisi kehidupan itu ada doa, ada zikir, ada bimbingan ini begitu syariatnya. Supaya kita ini selamat. Supaya selalu ingat Allah. Jangan sampai menyimpang dalam segala urusan kita. Ini penting jemaah. Dan kita nggak tahu itu statusnya muslim bukan. Coba dicek. Kadang-kadang seperti itu. Sayang, kesian saudara-saudara kita. Nah salah satu sebabnya mengapa? Karena kurang mendapatkan petuah, nasihat, bimbingan. Menyendiri, yang gersulo, suka ini. Padahal dia sebenarnya punya banyak. Aku ran diopo pian dia anak bojo. Iya kan, kadang-kadang seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang bisa paham berkaitan dengan masalah ini. Karena kasus bunuh diri itu ternyata banyak ya. Banyak. Ya hanya ada di beberapa tempat itu ternyata banyak. Mengapa? Karena sudah pintu terbuka untuk syaitan. Begitu syaitan masuk ya seperti ini. Putus asa. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ketika kita mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan. Apapun. Ya, apa saja, entah itu yang sepele, ya, kecil, sedang, apalagi yang gede. Supaya apa? Supaya kita ingat selalu hidup kita ini berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keliru jalan. Ini nanti kaitannya juga dalam menyikapi diri sendiri. Ada orang dia mungkin sadar dirinya salah, dipukuli, itu nggak boleh juga. Atau mungkin menganggap orang lain yang salah, anak buahnya salah, keliru sedikit saja, diantem, goro-goro ini 1 digit hilang, misalnya gitu. Ya sudah takdir dari Allah begitu. Dia sudah berusaha keras, nggak tahu alasannya begini begitu, mungkin dia telat, mungkin ini. Kalau ada alasannya, ya. Jadi jangan sampai kita lupa. Seakan-akan kita yang ngatur. Enggak jemaah. Kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan diri kita, tidak. Kalau nasihat kau sendiri yang menentukan dirimu, itu ya harus dicek, dirinci dahulu. Artinya, ya, bekerjalah, berusahalah. Tapi yang menentukan bukan kita. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sunatullah, hukum Allah yang berlaku, kalau kita manjadda, wajada. Sapa sing tenanan mesti bakal itu. Barang siapa sungguh-sungguh dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Itu sunatullah secara umum, iya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, iya. Tapi kan ada hal-hal yang kadang-kadang tidak selalu persis dalam prosesnya itu. Karena ada ujian, kita harus ingat, ada ujian di balik itu. Dan ujian-ujian itu kalau diterima dengan sabar ternyata tidaklah kelelahan, sakit, ya apalagi galau, gundah. Semua yang menimpa setiap muslim kecuali itu menjadi penebus dosa-dosa dirinya. Ingat, kita ini banyak salah, banyak dosa. Sementara Allah Maha tahu. Kalau mengandalkan, kalau bertobatnya, tobatnya sedikit. Mengandalkan amal soleh yang innal hasanati yudhibna sayi'at, amal solehmu sedikit. Ya wis, karena sayang Allah, Allah nguji. Suruh tobat, tunggu-tunggu orang. Suruh banyak amal ibadah, sedikit juga ternyata. Padahal dosanya banyak. Nah, karena sayang Allah ini, Allah menguji. Ya, maka cinta Allah itu idza ahabballahu qauman yusib minhu. Jika Allah menghendaki kebaikan atau mencintai satu kaum, Allah menguji kaum tersebut. Makanya kita hendaknya berhusnudzon selalu kepada Allah. Meskipun dalam praktik ini tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu latihan. Ini penting ya.
Sekali lagi agak panjang lebar kaitannya dengan masalah-masalah keseharian kita. Jangan sampai kita salah bersikap kepada Allah. Oh, Allah nggak adil, Allah begini, ya nggak bisa. Ya, atau salah sikap pada diri sendiri. Wah, aku ini tidak berguna, aku begini begitu. Akhirnya dia menyiksa dirinya. Atau salah sikap kepada orang lain. Gara-gara kamu tim kita kalah. Gara-gara kamu kita nggak jadi dapat tender misalnya, macam-macam. Enggak boleh. Bersikap kepada Allah, bersikap kepada diri sendiri, bersikap kepada orang lain. Ini salah satunya kembali kepada sikap kita tentang takdir. Keimanan kita terhadap takdir. Karena kita diuji. Berikutnya berkaitan dengan tahni'atul mauludi lahu wa jawabuh. Doa yang berkaitan dengan keseharian kita sebagai hamba Allah di dunia ini, ya seperti itu. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang bahagia, ada yang menderita, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, macam-macam. Maka semua itu salah satunya tadi disikapi dengan ya qadarullahi wa masya'a fa'al. Berikutnya adalah doa ketika kita mendapati saudara kita diberi rezeki anak. Tahniyatul mauludi lahu wa jawabuh. Ini terjemahnya kurang pas ya. Awas coba dibaca terjemahnya. Siapa yang tahu ngamal kayak gini sesuai terjemahan? Maksudnya Mas, jangan baca aslinya ya, baca terjemahan. Baca ulang sekali lagi, Mas Pur coba. Dibaca sekali lagi terjemahan. Enggak, kalimat ini kita tidak bicara maksudnya. Kalimat seperti ini maksudnya berapa? Jadi sampean ngucapno selamat nggo sih lagilah. Orang mungkin lagi lahir jadi cekel bidan no. Lahir ceprot no di selamat ya le. Gak jawabane piye? Ora iso to. Al maulud lahu itu orang yang mendapatkan bayi. Berarti siapa orang tuh? Ya, ini terjemahnya begitu. Bukan al-maulud. Kalau al-maulud yang dilahirkan, maulud lahu yang punya bayi. Nah, terjemahnya tolong dibetulin. Jadi ucapan selamat kepada siapa? Orang tua yang mendapatkan bayi. Nah, siapa mendapatkan boleh nemu piye? Terjemahnya piye, Mas? Aku ndek bayi nemu. Maksudnya baru melahirkan putranya. Nah, orang tuanya ini loh yang dikasih selamat. Piye, Mas? Terjemahno sing apik lho, sing ora ada multi tafsir. Kalau ini jelas keliru nih. Terjemahan yang tidak tepat karena untuk bayi ya. Masuk keselamatannya mau bayi ini kan untuk orang tua ini sebenarnya. Untuk orang tua yang melahirkan atau mendapati putra yang baru lahir lah, begitulah. Nanti coba dibuat kalimatnya Mas Ahmad ya atau Mas Wawan ya. Yang biasa bikin iklan coba. Tulisan. Nah, karena iklan itu bahasanya harus jelas. Tidak multi tafsir, efektif, betul gitu ya. Itu bahasa iklan dan menarik. Itu bahasa iklan. Kalau seperti ini kan jadi multi tafsir. Meskipun paham ya, jenengan semua mesti paham. Cuman saya ajak untuk memahami bahwa kalimat ini tidak tepat. Kalau bahasa Arabnya betul. Tahniatul mauludi lahu wa jawabu. Jadi kalau penjenengan misalnya punya istri, istrinya melahirkan, nah kita ucapkan selamat kepada penjenengan, kepada istri penjenengan. Itu maksudnya. Lalu jenengan yang jawab, bukan bayinya. Oh, si bocah lagi lahir dijak omong. Beda karo Nabi Isa alaihissalam, urusannya beda. Ya, beliau bisa berbicara ketika masih jadi bayi. Oh, bayi anakku tak jenengnya Isa. Ya? Meskipun namanya antum kasih Isa. Sik anaknya jenenge Isa sapa? Nanti Mas. Oh. Ya tetep ra iso dijak omong ben pas bayi. Wong kadang ini Mas Teguh sok nusu-nusu, bocah dijak omong ora iso.
Paham maksudnya? Dijak ngomong ora iso ora nyambung. Padahal kono ngomong lu akeh jan. Begitu ya. Ucapan selamat. Meskipun ini juga nanti kalau kita lihat sebagian biasalah kalau kita bicara hadis, itu sebagian ulama itu menjadikan hadis ini makbul. Makbul itu bisa hasan, bisa sahih. Ya, sahih li dzati, sahih li ghairi. Hasan li dzati, hasan li ghairi. Ada sebagian yang mendhaifkan misalnya. Itu biasa ya, tetapi intinya kita dituntut beramal sesuai ilmu yang kita miliki. Ini tolong diperhatikan. Bahwa kita dituntut beramal dengan ilmu. Bahwa ilmu agama ini sudah ada jelas. Syariat Islam sudah ada jelas, sempurna. Tapi bagi masing-masing pribadi itu kan relatif. Islamnya sempurna iyo, tapi kita kapasitas ilmu Islam yang kita miliki kan beda-beda. Ya kan begitu. Sehingga bisa jadi ya ada perbedaan. Termasuk kemampuan dalam memahami Islam yang sudah betul, yang sempurna ini beda-beda dari para ulama. Nah, bagaimana lu? Ulama A bilang ini dhaif, ulama B bilang ini hasan. Kembali kepada kaidah, beramal dengan ilmu. Ulama yang mengatakan ini hadisnya hasan, ya dia punya ilmu, dia amalkan. Ulama yang mengatakan ini hadisnya dhaif, dia punya ilmu, dia tidak amalkan. Jadi tidak beramal karena dia punya ilmu bahwa ini tidak bisa diamalkan. Kita yang bukan ulama, yang ikuti. Oh, lewat pak guru, lewat ustadz, dijelaskan bahwa ini hadisnya hasan, boleh diamalkan. Amalkan, karena itu ilmu yang kita miliki. Oh, ustadz lain jelaskan bahwa ini hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Ya monggo, Anda tidak usah mengamalkan. Dua-duanya ini, yang satu mengamalkan, satu tidak, berdasarkan ilmu. Dan dua-duanya betul, meskipun dua-duanya berbeda. Repotnya kalau ustadz ya wae loro. Pas ngaji rono iki hasan, pas ngaji rene iki dhaif. Dalam seperti ini maka nanti kita bisa memilih mana yang lebih antum percaya. Kalau ini kan kita buku ini ya kita lihat. Nah, kaitannya dengan masalah hadis, kita boleh mengamalkan hadis yang sudah dinilai oleh ahlul hadis. Misalnya ada ahli hadis yang sudah diakui sebagai ulama ya, ahli hadis, lalu dia mengatakan misalnya hadis ini hasan, silakan Anda boleh mengamalkan. Karena kita ini orang awam. Orang awam tugasnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Taklid, kita wajib taklid jamaah. Antum kalau nggak ngerti misalnya, wah ini hadisnya dhaif, antum bilang begitu. Hati-hati ya, antum bilang, wah hadisnya dhaif. Tenan, jelas no. Ora iso. Loh, antum ngomong tadi dhaif. Kata Pak Ustaz, penjelasan di. Ora, pokoknya kata Pak Ustaz dhaif, enggak bisa begitu. Anda debat, si Jin, jari ini hasan nih. Jari sapa? Jari ustadku. Dhaif, jari sapa? Jari ustadku. Enggak boleh debat. Anda bukan orang yang boleh berdebat dalam masalah ini. Mengapa? Podo-podo muqallid. Tidak boleh karena Anda tidak punya ilmu debat. Wes aku amal nih, aku ngerti ku cari usaha tu hasan tak amal no. Kue dhaif ya wes aja diamal no. Selesai. Jangan berdebat. Nah, kadang kita ini sering berdebat gur ngandalke ustadku. Anggo kuh saya. Ustadku. Tidak boleh jamaah. Kalau Anda sudah meneliti, Anda punya dua ustadz. Ustadz A mengikuti pendapat ulama bahwa ini hasan. Ustadz B mengikuti pendapat ulama ini dhaif. Anda punya kemampuan ilmu, punya bahasa Arab oke, mustalah hadis oke. Aku tak meneliti. Yang disampaikan Ustadz A, dalil ini, Ustadz B ini. Ulamanya ini, ulama ini. Lalu Anda punya kemampuan, Anda boleh. Oh, ternyata saya lebih cenderung yang ini. Karena Anda punya kemampuan. Kalau tidak, wis manut aja. Ya, termasuk begini. Jadi monggo kalau kita nggak punya kemampuan, yang penting ada sandarannya. Yang ngomong ini ulama yang berkompeten. Kalau yang ngomong tentang ini hasan, dhaif, sahih atau dhaif bukan ulama ya jangan diterima. Hanya dia berunsur hawa nafsu. Jadi boleh ya. Jadi ini penting jamaah berkait dengan masalah ini. Salah satunya doa tentang apa? Tahniyatul mauludi lahu wa jawabuh. Karena nanti antum pernah nggak
ketika men-share atau mendoakan saudara kita yang mendapatkan putra dengan doa ini, lalu ada yang membantah hadisnya dhaif? Pernah? Pernah mesti. Di sekarang ini di medsos begitu, kadang-kadang gitu, butuh dhaif tuh, jangan dipakai. Padahal ada ulama yang mengatakan, jadi jangan begitu. Sama-sama kita orang awam, ya nggak begitu. Kecuali Anda punya ilmu. Karena bikin kacau. Misalnya contoh aja ya, hari Jumat nih, hari Jumat. Yang dianjurkan setahun jenengan apa? Baca surat Al-Kahfi. Tapi ulama lain mentaifkan. Sama dengan surat Yasin, mentaifkan. Ya tidak ada masalah. Kalau dia thalibul ilm, dia punya ilmu, dia berdiskusi boleh. Tapi kalau orang awam sudahlah, Anda manut sama guru antum. Guru antum mengatakan hasan, boleh dipakai, pakai. Guru antum mengatakan dhaif, jangan pakai, selesai. Sehingga tidak terjadi debat kusir. Tapi kalau bagi yang punya ilmu, thalibul ilm, silahkan berdiskusi, mencari mana yang lebih kuat. Itu boleh, karena dia punya kemampuan. Begitu pula misalnya salat isyraq. Itu juga sama, karena banyak nanti amalan-amalan yang kadang-kadang itu ada ijtihad ulama. Belum disepakati, ada ijtihad. Satu mengatakan hadisnya sahih atau hasan, satunya tidak. Aku ora tahu ya, ora tahu salat isyraq. Ya apa-apa, mau salat isyraq hukumnya sunnah. Kan gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Ini contoh-contoh, termasuk dalam hal ini adalah doa ini ya, doa tentang apa? Tahniyatul mauludi lahu wa jawabu. Apa doanya? Barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruziqta birrah. Semoga Allah memberkahi engkau fil mauhubi lak, atas mauhub itu pemberian, karunia, anak putra yang diberikan kepadamu. Wa syakartal wahib, dan semoga engkau bisa bersyukur kepada al-wahib. Al-wahib siapa? Allah yang memberimu putra ini. Wa balagha asyuddah, dan semoga dan semoga Allah menjadikan anakmu ini sampai besar, sampai asyuddah, sampai dia dewasa. Wa ruziqta birrah, setelah itu semoga engkau diberi anakmu tadi ya sampai gede, sampai dewasa. Wa ruziqta birrah, dan semoga engkau diberi kebajikan dari anakmu itu. Intinya anakmu bisa berbakti kepadamu. Semoga ya engkau diberkahi dengan keberadaan anakmu ini. Semoga engkau menjadi orang yang bersyukur. Semoga anakmu menjadi dewasa, jadi anak yang soleh, dan anakmu berbakti kepada dirimu. Doanya bagus. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini berkaitan dengan masalah doa ini. Nah, orang yang mendapatkan ucapan selamat dalam bentuk doa ini dianjurkan supaya membalas barakallahu lak wa baraka alaika wa jazakallahu khairan wa razaqakallahu mithlah wa ajzala thawabak. Semoga juga Allah memberkahi engkau dalam kondisi apapun, senang, susah, dan semoga Allah membalas kebaikan atau yang terbaik, lebih baik dari kepadamu, dan semoga engkau pula mendapatkan rezeki yang sama, ya, mendapatkan rezeki dari Allah yang sama, dan semoga Allah melipat gandakan pahalanya untuk Anda. Salah satu cara agar kita diberi putra, ya, suka mendoakan orang yang mendapatkan putra. Lihat kan di sini, wa razaqakallahu mislah, ya enggak? Semoga Allah memberikan rezeki yang sama kepadamu. Kalau kita bernikah belum punya anak, ada saudara kita punya anak, kita doain dia. Nah, dia balas, semoga Allah memberikan rezeki yang sama. Masya Allah, jemaah saling mendoakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berkaitan dengan masalah ini. Jam 9 lebih, dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk bisa memahami dan mengamalkannya, baik secara lahir maupun batin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.